Kami bersyukur malam ini Tuhan. Kami tidak datang membawa masalah kami kepada Tuhan, tapi kami datang membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup sebagai mezbah di hadapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab nafas hidup yang kami hirup sampai hari ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang ke tempat ini bukan mencari manusia tapi mencari Tuhan. Sebab Engkau hidup dalam hidup kami. Terutama di hari-hari ini Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Di saat keadaan sedang tidak menentu, kami punya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapak, kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya, nih pada dapat tempat duduk ya. Upahmu besar di surga loh. Ya, haleluya. Ini yang anak-anak muda mungkin bisa berdiri duduk melantai di sini deh. Kasih yang orang-orang tua tempat duduk. Ayo, bisa melantai aja di sini yuk. Di depan sini nggak apa-apa. Kasihan orang-orang tua yang nggak dapat tempat duduk yuk. Ya, nanti lain kali kita di lapangan aja ya. Saya juga tidak berdaya. Iya silakan. Gak apa-apa duduk di tangga sini. Anak muda bisa berdiri, duduk melantai di sini aja. Yang anak muda. Haleluya. Iya, silakan. Ya, yang muda-muda bisa mengalah ya, duduk di situ melantai supaya yang orang tua bisa duduk di kursi. Haleluya. Nah itu kursinya mungkin bisa buat yang oma-oma karena kasihan juga oma-oma kalau di lantai ya. Iya. Itu ada kursi di situ, silakan yang oma-oma bisa duduk di kursi. Udah dapat tempat duduk semuanya. Iya, masih banyak yang di luar pada bilang, "Ibu, tolong saya tidak bisa masuk." Saya bilang minta tolong sama Tuhan, jangan minta tolong sama saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi Tuhan melihat hatimu, saya bilang. Haleluya. Ya, sudah semuanya duduk? Aduh, yang sana pada masuk lagi itu bagaimana ya? Iya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat orang-orang Medan ini. Bah. Horas. Kayak mana ini? Kayak mana? Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Iya, nanti yang duduk depan ini dapat sepeda. Ambil di bawah, sepedanya siapa? Enggak tahu, ambil saja. Iya, puji Tuhan ya. Oke, kita mau dengar firman Tuhan, semuanya tenang. Yang masih berdiri di belakang kalau mau duduk di depan sini masih ada, duduk di depan ya. Haleluya. Silakan yang mau duduk di depan, silakan boleh duduk di depan. Oke, kita tenang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya Medan? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kita ini ada di bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan. Tidak usah diiringi, nanti saya menangis loh. Bapak Ibu, berapa banyak yang sudah merdeka? Yang merasa sudah merdeka.
Yang belum enggak usah angkat tangan. Enggak usah ngaku-ngaku. Yang sudah merasa merdeka dulu angkat tangan. Kalau masih ada utang jangan angkat tangan. Ya, nanti yang kamu utang itu lihat kau belum bayar, dia bilang, kau jangan angkat tangan, kau belum lunas utangmu. Ya, Bapak Ibu, Kristus datang untuk memerdekakan kita. Dan kalau Kristus yang memerdekakan kita, maka ada kemerdekaan yang sejati di dalam diri kita. Tapi banyak orang Kristen menyebut dirinya sudah merdeka, tapi ternyata masih diperbudak ya. Dan saya berdoa malam ini kita semua malam ini mengalami kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Kita pulang membawa kemerdekaan yang sejati dari Tuhan. Ya, saya bersyukur saya ini dulu bukan orang yang sudah mengenal Kristus dari kecil. Berapa banyak yang sudah dengar kesaksian saya? Kalau gitu enggak jadi, semua sudah dengar. Berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya? Semua ya. Ya, berarti ini sudah dengar khotbah saya semua ini. Berarti nggak usah khotbah aja ya. Oh, mau khotbah lagi. Iya, Bapak Ibu, saya bersyukur saya ini ya terlahir bukan Kristen. Dan ya hidup ini kan kita nggak bisa pilih toh. Kalau orang berkata hidup adalah pilihan, maka menurut saya ada dua hal yang kita nggak pernah bisa pilih di hidup ini. Yang pertama, lahir. Yang kedua, mati. Amin. Kita tidak pernah bisa memilih kita terlahir di keluarga yang seperti apa. Tahu-tahu kita ada di keluarga itu, mau keluarga brengsek, keluarga hancur, keluarga apa, kita ada di situ. Tanpa kita pernah bisa pilih. Kita juga nggak pernah bisa memilih kita terlahir dengan wajah yang seperti apa toh. Kalau bisa saya pengen kayak Luna Maya. Kenapa kau menertawakan saya begitu? Ya enggak, cowok-cowok ini pasti pengen terlahir seperti siapa? Nicholas Saputra toh? Atau siapa? Ya, artis yang dari Batak siapa yang ganteng? Siapa? Coki si Tuhan. Kalah ganteng sama Tuhan Yesus. Kita tidak pernah bisa memilih terlahir di keluarga seperti apa dengan muka seperti apa. Ya, tapi kalau Tuhan sudah ciptakan begini, ya bersyukurlah. Dulu saya nggak pernah bisa menerima diri saya. Saya dulu merasa saya ini orang yang paling jelek di dunia waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus loh. Ya, saya bilang kenapa hidung saya pesek, kenapa muka saya begini. Padahal saya cantik loh. Nggak usah tepuk tangan. Saya tahu tepuk tanganmu itu mengejek. Ya. Dulu saya merasa kurang, kenapa saya nggak kayak dia, hidungnya mancung. Hidungmu itu sudah diciptakan satu, lubangnya dua menghadap ke bawah itu sudah normal. Nggak usah ke operasi, amin. Kecuali lubangnya menghadap ke atas toh, harus dioperasi. Bukan apa-apa, kalau mandi masuk air mati. Jadi dulu saya merasa kurang waktu saya belum ketemu Tuhan Yesus. Lalu dari kecil, saya terlahir di keluarga papi saya haji, kakek saya ustadz. Jadi dari kecil sudah diwanti-wanti, jangan bergaul sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi kamu jadi Kristen menikah sama orang Kristen. Dengar baik-baik, lebih baik papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Papi bunuh kamu kalau kamu menikah dengan orang Kristen. Jadi saya itu dari masih remaja, SMP, SMA, saya nggak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Nggak usah tepuk tangan. Cowok Kristen yang bertobat. Kalau nggak bertobat sama aja mirip Saiton. Ya, jadi saya membatasi diri karena saya takut. Tetapi Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Amin. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu karena kita percaya nggak kamu kalau engkau itu adalah orang pilihan? Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Kamu tuh dipilih Tuhan, ya. Kita nih dipilih Tuhan, makanya kita ada malam
ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan akhirnya saya karena dibesarkan tanpa mengenal Tuhan Yesus, saya hidup dalam dosa. Karena saya pikir kemerdekaan itu dulu adalah ketika saya bebas melakukan apapun yang saya mau, itu artinya merdeka. Satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau engkau tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu adalah benar-benar muridku dan kamu akan mengerti kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu orang Yahudi protes, mereka bilang, maaf Tuhan, kami ini keturunan Abraham dan bukan hamba siapapun. Terus engkau berkata kami akan dimerdekakan, hello, dimerdekakan dari apa? Kami ini bukan budak, kami keturunan Abraham, orang merdeka, bukan budak. Tapi Yesus berkata kepada mereka begini, sesungguhnya barang siapa terus berbuat dosa, hidup dalam dosa, maka engkau adalah hamba dosa dan engkau belum merdeka. Jadi di sini siapa yang masih berbuat dosa terus? Yang tadi sudah mengaku merdeka tadi itu siapa? Yang sudah tidak berbuat dosa. Saya mau tanya serius dulu. Yang masih berbuat dosa. Yang hidup di dalam dosa. Yang tidak berbuat dosa. Nggak ada yang angkat tangan semua ini. Yang bingung angkat kaki. Ini semua bingung. Firman Tuhan berkata, kalau kita berkata bahwa kita sudah tidak berdosa, maka kita menjadikan Tuhan Yesus itu pendusta. Berarti kita memang masih berbuat, tetapi kita bukan hamba dosa yang seperti apa? Dosa itu beda saudara. Ada dosa karena kejatuhan, ada dosa keterikatan. Yang Yesus maksud di sini dosa keterikatan. Kalau dosa kejatuhan itu contoh, bangun pagi kita udah bilang Tuhan, saya mau hidup kudus pagi ini, saya enggak mau marah-marah. Iya kan ibu-ibu? Ibu-ibu di Medan ini tidak pernah marah-marah kan? Betul tidak itu? Hah? Kayak mana kau ini? Kau masih marah-marah gak tiap hari? Masih? Tiap hari kau marah? Terus kapan kau marah? Kadang-kadang. Sehari 24 jam ibu. Marah terus. Kita ini marah itu ada orang marah karena kejatuhan. Misalnya bangun pagi udah doa damai sejahtera sukacita. Tiba-tiba keluar kamar. Anak bikin salah sama kita atau anak bikin apa atau suami. Lalu kita emosi. Ya, lalu kita emosi sempat kita marah. Berdosa enggak? Berdosa, karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingetin, kamu tuh dosa loh, kenapa kamu marah sama suamimu? Tuhan ampuni aku Tuhan, aku tuh tadi tidak bermaksud marah. Lalu kita datangi suami kita, aku minta maaf ya, tadi aku berdosa, aku sempat marah. Diampuni enggak dosanya? Diampuni. Tapi beda dengan orang yang tiap hari marah terus. Mau tidur marah, bangun marah, ya. Pagi marah, siang marah, sore marah. Ada nggak yang begini di sini? Ada yang begini di sini? Kan banyak orang Kristen pencitraan toh. Kalau di gereja dia luar biasa toh. Nyanyi lagunya apa tadi? Praise tadi. Ya. Nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan di gereja. Tapi pulang gereja, ku kalah. Saudara, setan itu tahu loh hidup kita. Ya, Tuhan tahu kita, setan juga tahu. Setan tahu. Jadi percuma kita ini mau pencitraan. Makanya kitab Ibrani bilang, tanggalkan semua beban dan dosa. Sebab di sekeliling kita ini banyak sekali saksi. Amin.
Siapa menjadi saksi hidup kita? Yang pertama mata Tuhan. Jadi nggak usahlah jadi Kristen pencitraan. Bilang kanan kirimu, nggak usah kau pencitraan. Terutama pelayan-pelayan Tuhan ini bilang kanan kirimu, nggak usah kau pencitraan. Ya saya juga nggak usah kau pencitraan. Kenapa? Karena yang pertama Tuhan tahu hidup kita. Ya, mau saya pendeta, mau saudara gembala sekalipun, mau engkau pemusik di gereja, singers, ya siapapun kita. Yang pertama, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, kata Alkitab. Dan mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih dimanapun juga. Yang bisa menembus langit, menembus bumi, menembus kamar-kamar hotel, menembus panti-panti pijet. Amin bapak-bapak. Ya, tapi bapak-bapak di Medan ini semua baik-baik. Ngakunya. Ya, tapi nggak tahu, Tuhan yang tahu hidup kita ini. Ya, kalau kita berkata kita merdeka, ya, maka kita harus tahu juga saudara, hidup ini tidak bisa pencitraan. Ya, karena Tuhan tahu, mata Tuhan melihat, nanti setelah kita ketemu di tahta pengadilan Kristus, kan semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Karena satu saat kita semua akan mati. Ya, dan tadi yang saya bilang di hidup ini kita nggak pernah bisa pilih mati yang kedua. Kita nggak pernah bisa pilih kita mau mati tanggal berapa toh? Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa? Nggak ada tuh, nggak ada. Kita juga nggak tahu cara mati kita seperti apa kan? Nggak ada yang tahu. Jadi bagian kita, kenapa Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita? Ya saya yakin kalau Tuhan kasih tahu, kamu akan mati nanti Desember tahun 2027. Ya tanggal 25. Ini saya yakin saudara, kalau matinya Desember 25, ya dia berdosa sampai tanggal 23, 24 tuh memang kau gas sampai memang batas terakhir ya. Dia gas memang. Kayak mana itu? Sampai tanggal 24 katanya. Berdosa terus, ya. Janganlah 24, kebanyakan mau tobatnya kapan? 25 udah dipanggil, subuh lagi jam 00. Ya. Ini orang pasti berdosa sampai tanggal 23 lah. Ya, dia puas-puasin. 24 udah dia pakai putih-putih ke gereja. Ketemu, bro mau kemana? Shalom. Kenapa kau jadi begitu? Haleluya. Lain kau sekarang. Mau mati besok. Jadi Saudara, kenapa Tuhan gak kasih tahu? Supaya kita ini berjaga-jaga, hiduplah seolah-olah kamu akan mati. Kalau kita tahu besok kita mati, kita ngapain? Hari ini ngapain? Hidup kudus, toh? Minta maaf sama ipar, toh? Ini yang ketawa-ketawa ini pasti baku musuh dengan ipar ini. Minta maaf sama mertua kan? Minta maaf sama menantu. Kenapa? Besok mati. Kalau kita tahu besok kita mati, hari ini kita di kamar puasa, nangis sama Tuhan, menyerahkan hidup. Ya, tapi masalahnya kita enggak tahu. Makanya banyak orang Kristen hidup sembarangan. Bersinah, selingkuh, berantem, musuhan, kepahitan. Ya, udah gitu mati, lagi bersinah, mati. Tulisannya telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di peti ditulis begitu. Tidak malu kau sama setan? Bertobat. Ya, sampai ketemu di Yerusalem baru. Mati kecelakaan ini, tabrakan lagi mabok. Ada begitu saudara di kampung. Kecelakaan mabok, tabrakan mati. Ya, rip katanya rip.
Terus sampai ketemu di Yerusalem baru. Pede sekali kau ke Yerusalem baru. Ada orang Kristen model begini nih saudara. Ya, berantem sama mertua gak berdamai. Berantem dengan ipar gak berdamai. Malah bikin status ipar adalah maut. Mertua adalah maut. Semua kau jadikan maut. Terus kau bilang kau sudah merdeka gitu. Ya. Alkitab berkata begini saudara. Mari kita baca bersama Roma pasal 8 ayat yang ke-11 ya. Roma 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Tolong baca Alkitab, tolong semua baca karena saya tahu banyak orang Kristen yang gak pernah baca Alkitab. Iya Pak iya? Ya, nanti kalau mati baru ditaruh Alkitab di peti. Dilarang menaruh Alkitab di peti karena Alkitab itu untuk orang hidup, bukan orang mati. Ya, sedangkan hidup saja dia tidak pernah baca Alkitab, apalagi mati. Jadi setan. Nggak mungkin membaca Alkitab. Komitmen ya baca Alkitab, amin. Karena Alkitab ini penuntun hidup kita. Bagaimana mungkin kau berani hidup kalau kau nggak baca penuntun hidup, amin. Baca dengan suara keras 1, 2, 3. Dan jika roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kalau roh Allah itu yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita, kata firman Tuhan. Wow enggak? 3 kali wownya. Amin. Ini ayat powerful banget. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam kita. Jadi tidak mungkin roh itu tidak mampu melepaskan engkau dari rokok. Ada yang masih merokok di sini? Banyak. Ya. Ada yang tanya, Ibu, emang orang Kristen tidak boleh merokok? Ayatnya di mana? Saya bilang tidak ada di Alkitab, di pom bensin banyak. Kau baca itu di pom bensin besar tulisannya dilarang. Apa hubungannya pom bensin dengan surga? Kalau di pom bensin saja kau tidak boleh masuk, apalagi di... Karena surga itu bukan tempat sembarang orang masuk. Surga itu untuk orang-orang yang berkenan sama Tuhan. Ada yang masih merokok di sini? Nggak usah angkat tangan. Nanti saya baptis, saya rendam 15 menit kau. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di surga, toh? Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat, kan? Ayatnya di mana? Nggak usah tanya ayat. Yesus bilang, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan sorga, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap Jadi orang yang merokok itu orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan akal budi. Amin. Kenapa di rokok itu ada tulisan? Ya, barang siapa yang merokok pasti kena sakit. Sakit apa? Jantung, ya, stroke, kanker, bahkan kematian. Udah ditulis rokok ini membunuhmu. Terus kau merokok. Padahal kau ada otak diciptakan Tuhan, toh? Ada enggak otakmu? Ada. Enggak apa-apa kita otak-otak saja ya. Sama lah kita ini orang Medan dan orang Sulawesi toh. Ya, kalau ada otakmu, kenapa kau tidak pakai itu? Akal budi ini loh. Ya, sebab banyak orang punya otak tapi nggak punya akal budi. Akal budi itu adalah kemampuan manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat.
Ya, udah gitu kau batuk-batuk, kau cari dokter, kau cari pendeta. Pendeta doakan. Kenapa Opung? Batuk saya. Opung merokok, iyo. Tidak usah minta didoakan. Ya, dinikmati saja itu batuk. Itulah upahmu toh. Tapi kalau sakit dia takut mati juga. Padahal selama ini dia isap itu rokok, ditulis rokok itu kan sama kau bunuh diri. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan. Ya, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, nenek moyangmu tuh berdoa di atas gunung. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem karena ada bait Allah di sana. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Allah mencari penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Bait? Apakah engkau akan pakai tubuhmu untuk persinahan? Untuk kenajisan, untuk rokok, untuk minuman keras? Ya. Bait Allah itu kudus dan bait itu Allah itu ialah kamu, kata firman Tuhan. Coba semua bilang, ini bait Allah. Harus kudus, amin. Ya, karena Tuhan itu mau tinggal di tempat yang kudus. Ya, jadi jangan tanya lagi di mana ayatnya. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kalau roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam diri kita, maka engkau gak bisa bilang, Bu, saya gak bisa mengampuni, Bu. Terlalu sakit apa yang dia buat. Kau ini kurang teraniaya. Makanya cuma disakiti sedikit sudah terluka dalam. Cuma apa ya, dikata-katain udah mau ke psikiater. Tertekan aku. Kurang teraniaya kau ini. Orang Kristen zaman dulu dikejar pakai parang. Penderitaannya mereka tuh begitu. Saya ini belum pernah ada orang Kristen konseling, Bu saya mau konseling, kenapa? Saya mau dibunuh Bu karena nama Yesus, belum ada. Konselingnya itu apa? Bu, kepahitan sama siapa? Ipar. Bu, kepahitan sama siapa? Tetangga, Bu. Kepahitan sama siapa? Sama itu loh, teman gereja. Saya bilang, enggak ada masalah. Yang lebih beratkah kau datang ke sini ini? Hah? Cuma masalah begini, saya kau mau konseling kau? Baca Alkitab. Ada lagi ibu-ibu datang, Bu saya kepahitan sama suami saya. Kenapa? Suamiku itu tukang selingkuh. Kalau ngomong kasar, bahkan sering main tangan. Saya bilang, Bu Alkitab bilang ampuni. Dia jawab saya apa? Ibu Debbie enak bilang mengampuni. Ibu itu enggak tahu, enggak rasa suami saya. Saya enggak mau rasa suamimu. Kenapa kau suruh saya rasa? Siapa yang pilih itu suamimu dulu? Ya saya sih Bu. Lah kenapa kau suruh saya rasa? Saya punya suami sendiri. Ya itu kan kau yang pilih kan? Iya enggak ibu-ibu? Malu enggak usah konseling kalau suamimu kayak begitu. Doa saja duduk di kaki Tuhan, amin. Kan kau yang pilih toh. Makanya ini anak-anak muda yang di sini ini kalau mau pacaran, mau jatuh cinta, jangan bilang cinta itu buta. Buka mata lebar-lebar, amin. Kalau sudah kawin baru buta kau. Karena udah gak bisa apa-apa. Gak boleh cerai. Iya toh? Apalagi orang Batak ini kan paling memegang prinsip gak boleh cerai kan? Ada gak di sini yang cerai? Ada juga tapi. Ya. Tapi jangan saudara. Karena kalau semua orang memilih bercerai, terus bagaimana firman Tuhan terjadi? Selama engkau merindukan kehendak Tuhan terjadi dalam keluargamu, bayar harga. Duduk di kaki Tuhan, berdoa bagi suamimu, amin. Jangan gampang-gampang bilang cerai. Ya itu ibu enggak tahu suamiku. Ya ibu enggak rasa suamiku. Ya enggak mau saya rasa. Bu Devi tolong kalau gitu doakan suamiku Bu, titip Bu. Namanya Tigor ibu.
Nah, karena saya lagi di Medan, saya sebut saya Tigor toh. Kalau saya di Jawa, saya bilang Joko. Saya bilang, ibu maaf saya tidak bisa berdoa buat suaminya ibu. Loh ibu kan pendeta. Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Dengan bercucuran air mata. Saya tidak bisa menangis buat si Tigor itu. Di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya tidak cinta Tigor. Mengerti sekarang? Saya cinta Daniel suamiku. Bukan Tigor. Lah masalahnya begini ibu. Kalau saya berdoa buat suami ibu dengan segenap hatiku. Malam-malam saya mau tidur, Tuhan Tigor Tuhan. Suami saya dengar. Dia tanya, siapa itu Tigor? Habislah rumah tanggaku yang hancur gara-gara Bang Tigor ini. Mengerti kau sekarang? Jadi orang Kristen mengerti? Tidak usah titip doa sama pendeta. Tidak ada pendeta mau menangis buat kau. Amin. Saya pun tidak. Kenapa? Karena saya tidak mencintai suamimu itu. Dan tidak ada orang yang bisa menangis buat keluargamu selain dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Saya mungkin secara basa-basi, secara universal saya berdoa untuk orang yang belum bertobat. Tapi saya tidak akan bergumul dengan segenap hatiku untuk keluargamu. Itu urusanmu pribadi dengan Tuhan. Ketuk pintu hati Tuhan. Dengan apa? Dengan tangisanmu. Doa buat anakmu, doa buat suamimu, doa buat istrimu. Amin saudara. Makanya saya itu kadang kalau ketemu di bandara orang, Bu Devi doakan tumpang tangan. Ngapain sih Bu basa-basi, pulang tutup pintu masuk kamar berdoa. Kita cuma berdoa sebentar, 1 menit saya bisa pencitraan. Tapi buat apa? Tuhan menunggu engkau datang secara pribadi. Supaya engkau ketemu Tuhan. Karena tidak ada just tip doa. Just tip tas ada. Tapi just tip doa enggak ada. Sebab kita sudah punya imam besar, yaitu Kristus. Yang sudah membuka jalan untuk kita bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Tidak perlu lagi lewat imam. Amin. Engkau sudah dimerdekakan dan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidupmu. Ya, dan roh itu juga yang dikatakan akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini supaya kita ini belajar hidup bagi kehendak Tuhan. Kita lihat bersama firman Tuhan yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 23. Roma 6 ayat 22 sampai ayat 23. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebab amin saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu saudara? Apakah para pendeta? Apakah saya? Apakah Pak Gembala? Apakah pengerja yang ada di sini yang disebut hamba Tuhan? Hamba Tuhan artinya orang yang taat kepada Tuhan. Mereka disebut hamba Tuhan. Kalau pendeta tidak taat sama Tuhan berarti bukan hamba Tuhan. Jemaat engkau taat sama Tuhan, engkau adalah hamba Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, kau hamba Tuhan loh. Kalau kau taat sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kau taat sama setan, kau hamba setan, bilang. Enggak apa-apa, bilang saja, bilang. Ya, biar ngerti gitu, biar takut kita ini.
Orang yang disebut hamba Tuhan adalah mereka yang taat kepada Tuhan. Walaupun engkau jemaat, kalau kau taat sama Tuhan, engkau disebut hamba Tuhan. Tapi sebaliknya, walaupun dia pendeta, gembala sekalipun, kalau dia bersinah, dia nggak nurut sama firman, sombong, dengki, iri hati, kepahitan, maka dia bukan hamba Tuhan. Cuma jabatannya pendeta. Jadi siapa hamba Tuhan itu? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan itu kamu menjadi hamba Allah. Maka kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Orang yang bertobat dimerdekakan mengenal Kristus, hidupnya berbuah. Amin. Waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya ini buta sama sekali dengan firman Tuhan. Orang saya nggak kenal Tuhan Yesus. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya ke gereja. Tadinya saya mau bunuh diri, tapi saya rindu ketemu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya memikirkan hidup gitu. Buat apa ya Tuhan tuh ciptakan manusia ke dunia ya? Terus kalau Tuhan itu memang ada, siapa ya Tuhan ya? Pertanyaan itu berkecamuk dalam otak saya, saudara. Lalu saya bilang begini, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan. Siapa sih engkau yang sebenarnya saya percaya ada Tuhan. Karena orang yang paling bodoh itu orang yang tidak percaya Tuhan. Saya kemarin pergi ke Samosir, saudara, melihat Danau Toba. Kita naik ke Sibea-bea. Siapa yang belum pernah pergi ke Sibea-bea, angkat tangan. Saya suruh kau bertobat. Terlalu indah untuk terlewatkan. Sepanjang jalan naik itu saya lihat pemandangan Danau Toba. Saya sekeluarga di mobil tidak berhenti berdecak kagum ini. Wow, amazing, wow. Saya bilang sama suami saya, kayak di Georgia ya, saya pernah pergi ke Georgia, itu pemandangannya kayak begitu. Ternyata di Toba ada. Di Sibea-bea ada. Saya undang saudara, pergilah ke sana. Jangan kau tertawakan dirimu sendiri itu. Malu nggak sama saya ya? Lalu saudara, ketika saya naik itu saya bilang sama anak-anak saya gini, orang kebangetan ya, terlalu goblok orang yang tidak percaya ada Tuhan loh. Kita melihat aja ciptaan Tuhan yang begini tuh kita wow, Tuhan itu ada, wow, luar biasa, wow. Ya, karena saya ini dulu waktu sekolah saya ambil jurusan biologi. Walaupun setelah lulus sampai sekarang sih ujiannya ekonomi terus. Padahal dulu sekolah jurusannya biologi, ujiannya ekonomi, saudara. Ada yang sama? Nggak usah kau angkat tangan. Lalu ya saya itu udah belajar biologi, saya belajar tentang bagaimana ya melihat tanaman, hewan, manusia yang diciptakan, reproduksi manusia. Saya tahu ada Tuhan. Lalu saya bertanya, Tuhan siapa engkau? Kan ada banyak agama, tapi kan Tuhan cuma satu. Lalu saya berdoa gini, saya nggak peduli dengan agama, saya pengen ketemu Tuhan. Ini satu kerinduan hati dari seorang manusia ciptaanmu, yang saya ini udah mau mati loh, saya mau bunuh diri loh Tuhan. Lalu Alkitab berkata kan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena barang siapa yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan siapa yang mencari, maka dia akan mendapat. Jangan puas cuma jadi Kristen. Saya melihat banyak orang Kristen puas jadi Kristen. Minggu ke gereja, menjalankan kehidupan seperti biasanya. Engkau harus masuk lebih dalam sampai kau ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau orang cuma Kristen toh, apalagi karena terlahir di keluarga Kristen, KTP Kristen. Ya. Bagaimana lagi tidak mau Kristen? Nama Matius. Adiknya Lukas. Adanya lagi Yohanes. Kebangetan kalau tidak Kristen, Ibu. Iya. Tapi engkau harus mencari Tuhan. Karena kalau kau cuma jadi Kristen, maka hidupmu gak berbuah. Tapi orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia dimerdekakan dari dosa, maka hidupmu akan ada buah pertobatan. Waktu saya jadi Kristen,
Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Saya ini dulu pelatih senam, gini-gini dulu langsing. Ya, sejak banyak makan ragi, makan roti, itu jadi begini sekarang. Saya ke gereja pakai baju senam, saya ikut ibadah karena takut ketahuan saudara. Tapi saya udah ancam, awas ya kamu itu jadi Kristen. Saya ke gereja sembunyi-sembunyi, saya dikasih Alkitab. Saya bilang saya bukan orang Kristen tapi saya pengen ketemu Tuhan Yesus. Ini loh Alkitab baca. Zaman saya bertobat tahun 95 belum ada YouTube. Belum ada Google, belum ada ChatGPT. Belum ada AI. Jadi saya belajar Alkitab dari mana? Dari Alkitab dan dari Roh Kudus. Amin. Saya enggak ada handphone waktu itu, telepon orang tanya, artinya buah roh itu apa ya? Enggak. Saya enggak ada cari pendeta, ya karena bagaimana mungkin orang saya aja takut ke gereja takut. Saya baca Alkitab, cuma Alkitab yang saya punya. Dan ketika kita rindu bertumbuh, maka Tuhan berkata, Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal kepadamu tentang kebenaran. Saya baca Alkitab saudara. Saya baca tentang keinginan daging, keinginan roh. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan hal-hal daging. Kenajisan, percabulan, amarah, iri hati, kebencian, dendam, kepahitan, perpecahan, pemecah belah, roh percederaan. Semuanya itu adalah perbuatan daging. Dan orang yang hidup menurut daging tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kau jangan bilang waktu kau selingkuh terus kau bilang, kenapa ibu bapak selingkuh? Gara-gara setan bu. Kasihan setan loh, kena mental sama kau. Sampai setan bilang sama Tuhan, saya sudah mau pensiun jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih. Ya, selingkuh dia bilang gara-gara setan. Padahal itu daging. Makanya kita harus mematikan perbuatan daging. Saya catatlah itu, ngeri ini perbuatan daging ini ya. Kalau kita melakukan itu kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya catat, 1 kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, roh pemecah belah, iri hati, semua saya catat. Lalu saya bikin daftar dosa. Saya centang yang ada sama saya itu. Saya dapati semua ada sama saya. Tidak malu kau menertawakan saya? Coba kau centang itu pasti juga ada semua sama kau itu. Cuma kau tidak mengaku saja. Ini jemaat ini kalau menertawakan hamba Tuhan memang nomor 1 mereka itu. Ya. Saya contring saudara. Makanya kita ini harus punya buku catatan dosa. Jangan kau bikin buku catatan iparmu. Yang kau bikin catatan dosa tetanggaku. Bikin catatan dosamu sendiri. Lalu kau mulai berdoa, Tuhan, aku ini loh dosaku ini merdekakan aku Tuhan, amin. Lalu kau latihan. Puasa. Untuk menahan hawa nafsu. Menahan emosi. Tapi ingat, waktu kau berdoa, Tuhan jadikan aku orang yang sabar. Maka jawabannya adalah kau diketemukan dengan orang yang bikin kau tidak. Amin. Amin ibu-ibu. Dan orang terdekat yang akan membentukmu. Jadi kalau ibu-ibu berdoa minta sabar, maka yakinlah pasti suami yang bikin tidak. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Kalau suami berdoa minta sabar, maka yang dipakai menjadi dia tidak sabar adalah siapa? Mengaku semua mereka. Ya itulah hidup, beginilah hidup. Tapi bersyukur kalau Tuhan bentuk kita, itu berarti Tuhan sayang kita, amin. Tapi harus peka. Ya. Jangan engkau balas jahat dengan jahat. Tuhan aku mau sabar. Kau keluar suamimu marah-marah. Bilang begini, terima kasih Tuhan kau pakai dia untuk membentukku. Amin ibu-ibu. Bilang amin beneran ini.
Tulus ndak aminmu itu? Mulai besok praktekkan, amin. Jangan sehari terima kasih Tuhan, 2 hari terima kasih Tuhan, 3 hari cari gara-gara dia ini. 4 hari kau bikin kopi, kau kasih sianida. Bertobat. Ya, jangan. Kita harus melatih diri untuk beribadah. Orang yang bertobat itu ada buah. Terlihat dari hidupnya. Makanya ketika saya berubah nih, saya berubah. Dulu saya ini paling pemalas di rumah. Waktu saya terima Yesus, saya jadi paling rajin. Amin anak muda. Amin. Orang Kristen tuh kadang hebat di gereja. Hebat di luar, tapi di rumah. Ya, pemalas. Di gereja pelayanan tamborin, rajin, singers, main musik, rajin. Di rumah cuci piring sendiri enggak pernah. Ya, waktu saya bertobat, saya baca tuh. Hai pemalas, belajar kepada semut. Sebab orang malas itu pasti miskin. Jadi kalau kau miskin, bukan salah Tuhan. Karena nasib itu kita yang buat. Bertobat. Saya jadi rajin, saya berubah. Dulu pulang jam 2 malam. Bertobat, enggak pernah keluar malam. Amin anak muda. Jadi keluarga saya melihat, ini kok jadi aneh ya. Dulu pakai baju seksi. Bertobat, enggak mau lagi. Ya, bertobat benar-benar. Sampai ketika saya jadi Kristen, saya ngaku sama papi saya mau minta izin, mau kemana, mau ke gereja. Dia kaget. Maka kata-kata yang pertama keluar dari mulutnya begini, ternyata ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini kamu jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa Tuhan Yesus pasti jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Beneran? Aneh, sekarang makin gila bu. Aneh. Dulu jadi istri yang cerewet tiap hari, sekarang diem. Ya, sabar. Ya, suaminya pulang malam, sayang baru pulang. Ya, tapi jangan bikin suaminya takut loh. Ya, lama-lama ini setan atau istri saya ya. Dia udah nggak bisa beda. Satu kali ada kesaksiannya, ibu pendeta saudara. Dia cerita, tapi benar Bu Dewi. Saya dengarnya khotbah itu benar. Dulu suami saya ini bu, paling jahat, pulang malam, dugem, berkali-kali selingkuh. Terakhir dia pacaran sama penyanyi dangdut di nightclub. Kalau dia pulang bu, wah saya itu bu sudah tunggu di depan pintu. Dia masuk langsung saya maki-maki. Ya saya maki-maki, saya banting barang. Besok tambah lagi dia pulang. Lebih malam lagi. Satu kali saudara, istrinya ini bilang, Tuhan kok saya begini terus ya. Lalu dia datang ke gereja. Tiba-tiba dia dengar pendeta khotbah tentang pengampunan. Dia konseling lah sama pendeta. Ibu harus berubah. Kita nggak bisa tuntut orang berubah bu kalau kita nggak berubah. Jadi ibu dululah layani suamimu dengan baik. Suaminya cerita, satu malam bu saya itu pulang. Saya sengaja pulang malam banget. Dan hari itu saya bilang kalau dia marah, saya langsung gugat cerai karena saya sudah mau menikah sama pacar saya penyanyi dangdut itu. Lah kalau pulang istri marah-marah, kalau ketemu pacarnya dinyanyiin saudara. Ya tak? Abang Toyib. Ya, iya. Kok istri kayak anjing galak. Nah waktu itu istrinya diubahkan, dia berdoa saudara, dia puasa. Dia tunggu suaminya pas pulang malam, dia bilang, Pak, udah pulang? Suaminya bilang, kok aneh ya? Suaminya cuek aja. Besoknya dia konseling lagi, pendetanya bilang, Bu kalau ibu sudah mau emosi, saya mau emosi Pak. Soalnya dia itu begini-begini, ibu kalau mau emosi, ibu ingat, ibu nyanyi saja memuji Tuhan. Ya karena orang memuji Tuhan itu, ya itu salah satu cara mengalahkan setan. Kita mau merdeka ini, tapi setan kan gak mau kita merdeka. Lalu suaminya pulang. Begitu malam-malam buka pintu, dia nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi.
Suaminya ngeliatin, ajarilah kami ini. Ini sambil melawan emosi nih. Karena kalau tidak dia sudah mau banting-banting barang lagi. Ya suaminya masuk sama saling mengampuni. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kau berlatih saja. Daripada mulutmu ini mengucapkan kata-kata yang kotor, nyanyi ibu-ibu, amin. Bang Tigor pulang kau nyanyi. Gitu. Ajarilah. Lalu besoknya lagi suaminya pulang malam dia mulai nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah mulai terkendali. Lalu dia tanya, Pak udah makan? Itu gak sekali dua kali. Berbulan-bulan dia melatih diri saudara. Sampai akhirnya suaminya peluk dia dan berkata, kenapa kamu bisa begini? Saya ketemu Tuhan Yesus. Suaminya bilang ajak saya ke gereja. Dan suaminya bertobat jadi pendeta, terakhir jadi gembala. Amin ibu-ibu. Merdeka. Ada buah walaupun nyanyi ajarilah. Enggak apa-apa. Yang penting nyanyi tuh. Amin. Ya, harus nyanyi. Kalahkan egomu, kalahkan emosimu. Itu namanya merdeka. Ada usaha, ada buah dikatakan apa? Yang membawa kita kepada pengudusan. Ini saya waktunya sampai jam berapa ya? Panitia? Sampai jam berapa? Hah? Jam 11. Anda puas, saya lemes loh. Ya, jadi beneran loh, berapa lama? 40 menit tadi kan, ini kurang berapa? Sampai jam berapa nih? Ya, saudara nanti saya dikasih kode ya. Lalu saudara dikatakan bahwa buah itu akan membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Amin. Siapa yang mau hidup kekal? Ya, hidup kekal. Jangan kau cuma kejar kecantikan lahiriah ibu-ibu. Ada keriput sedikit kau sudah gelisah, tarik benang. Keriput 2 tarik kawat. Keriput banyak tarik kabel. Kau cuma pikir hidup yang sekarang. Tapi kau gak pikir hidup kekal nih manusia batinia ini harus didandani, amin. Ya, vitamin kau beli semua, cek rutin. Darah cek rutin, gula kau gak pernah cek hati. Amin. Ya, walaupun hari-hari ini dengar ya. Saya itu banyak dengar sekarang orang-orang yang rajin olahraga. Ya, tiba-tiba mati. Tiba-tiba kena cancer. Jaga makan, olahraga. Ya, apalagi kalau dengar coach-coach olahraga bilang, saudara dengan berolahraga 5 menit sama dengan menambah umur 15 menit. Berolahraga 1 jam menambah umur 15 menit. Dalam hati saya bilang, pret. Emang bisa menambah umur olahraga? Olahraga itu supaya hidup, umur di tangan. Jangan kau tukar-tukar, sesat nanti kau. Ya, tidak ada apapun yang bisa menambah umur. Buktinya atlet gym muda mati ketiban alat gym di tempat gym toh. Itu jaga makan, olahraga loh. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Karena itu perhatikan manusia batiniahmu. Karena kita sedang mempersiapkan hidup dalam kekekalan. Bukan cuma hidup di dunia ini. Anak muda sekarang gym 6 jam, 7 jam. Kau lupa bahwa hidup itu tangan Tuhan. Saya kenal seorang anak muda yang dia itu olahraga 1 hari kata papanya itu bisa 5-6 jam. Kalau mau tidur malam, nimbang dia. Berdiri timbangan, aduh naik 0,5 kilo. Dia gym ringan dulu, olahraga dulu ringan. Ya baru dia tidur. Tiap hari dia berdiri di atas timbangan. Kalau saya pulang dari Medan begini, tidak saya injak itu timbangan. Kenapa? Kalau saya berdiri di atas timbangan, hilang damai sejahteraku. Kayak mana pula? Iya kan? Iya. Jadi bagaimana cara hidup sehat? Nggak usah injak timbangan. Karena walaupun kita sudah sehat nih, injak timbangan, naik 2 kilo. Kolesterol naik langsung kau stres kan? Kau stres, kortisol naik, kolesterolmu juga naik. Tapi kau happy-happy saja lah sambil pelan-pelan olahraga, nanti turun sendiri tau.
Dia tiap malam naik, gym sehari 5-6 jam. Setiap bulan itu cek gula darah rutin. Masih muda, belum menikah. Pergi ke luar kota. Main HP di jalan, ditabrak bus, mati. Iya, makanya anak muda kau jangan cuma serius membangun kesehatan, membangun masa ototmu. Ya, pikir masa depanmu juga. Ya, ada orang di gym, kenapa kau olahraga terus anak muda? Kau membangun masa otot? Bukan Bu, saya mau melupakan masa lalu. Oh, saya pikir kau bangun masa otot. Ternyata masa lalu. Ayo kita mengejar hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Dimerdekakan dari dosa dan berbuah. Amin. Yang pada kesudahannya itu membawa hidup yang kekal. Karena upah dosa itu, tetapi kasih karunia Kristus itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh berbuah dalam Kristus? Bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir saudara. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang layak. Untuk bisa masuk ke pernikahan kawin anak domba, engkau semua harus pakai baju pesta. Baju pesta yang bagaimana Bu? Bukan yang ada payet-payet ibu-ibu. Ya, sibuk kau cari payet yang bordir-bordir begitu. Apa itu baju pesta? Kita harus pakai jubah kekudusan Tuhan. Dan perhiasan yang terindah itu manusia batiniah kita. Yang pada satu saat kita akan menghadap Tuhan. Dengan jubah kekudusan. Ini dunia makin panas loh hari-hari ini. Kita dengar berita gempa, ini ada kebakaran. Kita dengar banyak hal-hal yang ya memang sudah tanda-tanda. Enggak ada yang tahu kapan Tuhan datang, tapi dia bilang aku datang seperti pencuri. Yang namanya pencuri datang tidak pernah berkabar. Toh ada pencuri telepon saudara, Pak nanti malam saya rencana mau mencuri di rumahmu ya Pak ya. Jadi tolong siapkan barang-barang yang mau saya curi. Enggak ada. Kenapa Alkitab ulang terus, Yesus ulang terus, aku datang seperti pencuri. Pencuri itu datang tidak ada satupun kecurigaan. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba, aduh terlambat. Rumah kami pernah dimasukin maling saudara. Kami semua tertidur nyenyak. Nggak ada yang tahu, bangun pagi, handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Kemana ya? Lalu kita cek, oh dia bobol jendela. Tapi nggak ada yang tahu satupun. Ya dan saya waktu itu malu juga gitu ya. Aduh saya ini pendeta kok rumah saya kemasukan maling gitu. Jangan tertawa kau. Bagaimana saya mau bersaksi ya? Karena kan lebih bagus kalau bersaksinya itu gini, saudara tadi malam ada maling mau masuk rumah saya. Tiba-tiba malaikat Tuhan bekerja, maling itu kecantol di pagar. Kan itu jemaat tepuk tangan toh kalau begitu toh. Oh tepuk tangan semua itu pasti, luar biasa Tuhan. Malingnya kecantol di pagar sampai pagi dia tergantung di situ. Senang kita, mujizat. Saya mau bersaksi bagaimana maling masuk semua hilang. Pasti jemaat mau bilang lagi, pendeta kok kemasukan maling, enggak berdoa itu pendeta itu. Ya Pak iya kau. Suka kali kau menghakimi hamba Tuhan toh. Di sini tidak toh. Enggak ada yang ngaku. Jadi saya bilang, tapi itu pelajaran. Saya bilang, ternyata kalau pencuri masuk, benar-benar kita terlelap, nggak tahu loh. Handphone hilang, laptop hilang, semua hilang. Baru sadar pagi pencuri, ya ampun pencuri. Baru buka CCTV. Yesus akan datang seperti pencuri. Karena itu dia kasih tanda tuh. Tandanya apa? Perang. Bangsa bangkit melawan bangsa. Tandanya apa? Gempa bumi. Tandanya apa lagi? Akan datang masa yang sukar. Makanya jangan suka bilang Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja. Sekarang dunia sedang tidak, bukan Indonesia. Kalau kita masih ada di Indonesia ini, bersyukur, doakan bangsamu, jangan dikutuki terus, amin. Berkati. Kalaupun pemerintah ada salah, berdoa. Biar Tuhan yang berperkara.
Ya, bagian kita cuma bisa berdoa, jangan mengutuk. Ini dunia lagi tidak baik-baik saja. Dan kita berdoa saudara, supaya apa? Kita berjaga-jaga senantiasa, supaya kalau Tuhan datang ini kita kedapatan tidak bercacat celah. Bagaimana berjaga-jaga? Berdamai, hidup dalam keluarga dimulai dari keluarga. Suami istri enggak usah ribut-ribut, amin. Amin Bapak Ibu. Yang masih punya suami berapa banyak? Ya. Yang masih punya istri, hiduplah berdamai, amin. Enggak usah ribut terus kau bertengkar tiap hari, bagaimana berkat Tuhan mau datang? Alkitab berkata, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan orang-orang yang hidup rukun bersama. Ayo latih dirimu, enggak usah kau boleh salah paham. Saya sama suami saya, ya kita sering salah paham. Ya, tapi 5 menit aja cukup. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata makian, selesai. Makanya saya kasih tip nih suami istri, tiap hari minimal berpelukan 5 menit. Ini tertawa kenapa ibu? Ibu sudah tidak punya suami? Masih punya? Kok aneh ya? Ya kalau berpelukan dengan suami sendiri kan tidak ada apa-apa kan, bagus toh. Satu kali suaminya bilang, istrinya bilang sama suaminya gini, "Pak itu loh tetangga sebelah, dia tiap mau pergi kerja, dia cium suaminya loh Pak." Terus suaminya bilang begini, "Papa juga mau, tapi kan Papa tidak kenal sama dia." Cari mati suami begini ini memang. Maksud lo? Ya, coba suami-suami yang baik itu ditiru lah ya. Istrimu tuh disayangi selama dia masih hidup, amin. Nanti kalau sudah tidak ada kan kau sudah tidak bisa lagi. Tapi sih kalau bapak-bapak memang cepat sih sembuhnya ya. Kalau istri mati dia nangis gitu. Ya nanti 1-2 hari, dia so cari-cari yang baru begini. Ya, baru 1 bulan dia udah nikah lagi. Padahal istrinya bilang sebelum kuburanku kering, kau tidak boleh kawin lagi. Tiap hari dia bawa kipas angin itu dikubur. Supaya tapi kalau bapak-bapak di Medan ini tidak begitu, setia semua toh? Ya, itu yang di sana-sana itu ya. Kita ini berdoa Bapak Ibu, tidak selamanya istri itu ada di samping kita, enggak selamanya itu suami yang di samping kita. Mulai dari kita dulu yuk, tiap hari hidup rukun bersama. Enggak usahlah ribut-ribut, enggak usah berantem, karena setan lihat hidupmu. Tapi orang Kristen sekarang pencitraan, di jalan nih berantem, mau ke gereja tadi ini ada yang begini. Kenapa kamu begini? Makanya kau itu enggak dapat tempat duduk kan karena kau terlambat, kau make upnya lama sekali. Ada yang begitu itu, saya tahu ini. Tidak usah kau angkat tangan, tidak usah angkat tangan kau. Ya. Terus udah mau dekat gereja, itu kan sudah penuh. Udah dekat gereja itu sudah ada pengerja di situ. Cepat, lap air matamu, pasang senyum itu. Terus kita datang. Shalom, shalom, apa kabar? Luar biasa. Setan menyanyi, buka dulu topengmu. Jangan pakai topeng, hidup ini harus beres di hadapan Tuhan, amin. Saya itu nggak berani khotbah loh kalau saya lagi marah sama suami saya. Ya, misalnya kita nih ada salah paham kecil nih, ribut, saya pelayanan. Mau khotbah itu saya duduk situ. Misalnya suami saya pelayanan tempat lain, saya WA saya, tadi aku sempat jengkel loh sama kamu, tapi ini aku mau khotbah, sorry ya, doakan aku ya. Iya enggak apa-apa, dia balas, oke, berdamai ya, oke. Karena Tuhan bilang, kalau kamu datang ke rumah ibadah, entah engkau mempersembahkan korban pujian atau korban uang atau korban apapun doa. Lalu engkau ingat di hatimu ada sesuatu tentang suamimu, istrimu, siapapun. Kau pulang dulu, Tuhan bilang berdamai dengan orang itu. Baru engkau layak untuk mempersembahkan korban. Hati ini loh harus beres. Lepaskan pengampunan. Nggak gampang memang kalau kepahitan sama orang itu. Saudara jangan ada kepahitan di sini. Karena kalau kau kepahitan sedikit sama orang, rumah tanggamu hancur loh. Orang yang kepahitan tuh marah-marah terus, saya pernah rasa. Saya masak itu, ulek cabai, biasanya 10 menit baru hancur. Karena kepahitan, cuma 3 menit, so hancur sampai biji-bijinya.
Betul, kenapa? Saya bayangkan mukanya orang itu dicobek. Saya ulek, hancur 2 menit so hancur. Bayangkan tuh kekuatan orang kepahitan itu. Ya, jadi jangan ya. Kita berdoa, Tuhan merdekakan aku dari semua dosa. Supaya aku layak menjadi mempelai Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Ini hidup kami Tuhan, bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami percaya kami dimerdekakan oleh darah Kristus. Dengan darah yang mahal. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti, katakan di hadapan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi akui di hadapan Tuhan. Meramati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semuanya itu sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Kristus telah memberikan nyawanya untuk memerdekakan setiap kita. Dan Tuhan tidak minta banyak dari hidupmu. Dia cuma minta belajarlah untuk mengasihi Kristus. Menghormati pengorbanannya. Dan berkata, Tuhan kami mau mati bagi dosa-dosa kami. Kami mau dimerdekakan di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini saudara akui setiap keterikatanmu di hadapan Tuhan. Akui dan jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada yang terikat dengan kenajisan, dengan percabulan, kalau engkau terikat dengan amarah, dengan kepahitan, dengan kekecewaan, bilang pada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu malam ini hatiku, Engkau tahu hidupku. Biar malam ini Tuhan Yesus datang dan memerdekakan setiap kami. Merdekakan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa. Tuhan yang tahu saudara hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan satu umat yang layak untuk menjadi mempelai-mempelainya di akhir zaman. Engkau yang terikat dengan amarah, dengan kesombongan, dengan rokok, minuman keras, dengan kebencian, dengan kepahitan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Selama masih ada waktu, Tuhan mau memerdekakan. Bilang sama Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar malam ini engkau dengan Tuhan saudara. Katakan, ku telah mati. Kami mau tinggalkan
semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Semua cara hidup kami yang lama Tuhan, karena kami tahu semua itu sia-sia, tidak berarti. Ini hidup kami Tuhan, kami letakkan di atas mezbah. Amin. Ada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah pada kami Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Lebih lagi bilang kepada Tuhan, ku telah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Malam hari ini Roh Kudus ada di tengah kita, hadirat Tuhan ada di tengah kita. Dia melihat setiap tanganmu yang terangkat sebagai tanda penyerahan. Katakan di hadapan Tuhan, semua itu tidak berarti. Semua kepahitan kami, semua amarah, semua dosa kami, persiapkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman. Yes, Lord Jesus. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sembah Tuhan. Oh Jesus, biar hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Jamah setiap hati. Tangan-Mu Tuhan sedang menjamah setiap mereka yang membuka hati. Touch Jesus, touch Jesus. Hadirat Tuhan sedang bekerja di tengah kita malam ini. Dan setiap hati yang mau berbalik kepada Tuhan, Roh Kudus lawat gereja-Mu di akhir zaman Tuhan. Panggil nama Yesus, berseru kepada Yesus, berseru Jesus. Kami merendahkan diri Tuhan, kami merendahkan diri Yesus. Jamah umat-Mu, jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus. Oh Jesus, Jesus. Yesus, Yesus, ku berseru. Panggil nama Yesus saudara. Katakan ada Tuhan namamu. Bilang Tuhan pengabdian hanya padamu. Yes Lord. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, Yesus. Kami berseru Tuhan, kami berseru Tuhan. Yesus, amin. Pengabdianku hanya
Kami mau belajar hidup terbuka di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada guna kemunafikan yang kami bangun hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Tapi kami melupakan Tuhan yang harus kami hormati di atas segala-galanya. Malam ini jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun berat, kami mau belajar melepaskan pengampunan karena kami mengasihi Tuhan. Sekalipun berat, kami tinggalkan dosa-dosa kami dan belajar hidup mengabdi kepada Tuhan, supaya kami memperoleh buah yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, malam ini letakkan tanganmu di atas kepalamu, dan engkau imani itu adalah tangan Tuhan yang tertumpang di atas kepalamu. Bilang, Tuhan, terima kasih buat kuasa kemerdekaan yang kau berikan dalam hidupku. Aku mau jadi hamba-Mu Tuhan, yaitu orang-orang yang taat melakukan firman-Mu Bapa, supaya satu saat nama kami tercatat di kitab kehidupan-Mu. Tumpang tangan di atas kepalamu dan minta biar urapan Tuhan tercurah menyembuhkan, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberi kelegaan dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus, urapan Tuhan bekerja di tempat ini malam ini. Jamahan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Terima lawatan Tuhan, terima terjadi sesuai imanmu malam ini. Yes Lord Jesus, 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 kami berseru Tuhan. Touch Jesus, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Roh Kudus memerdekakan setiap kami malam ini. Touch Lord Jesus. Mari panggil nama Yesus, saudara. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh, rialana maralana. Jamah kami lebih lagi ya Tuhan. Jamah kami lebih lagi ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Oh, riaralana mata kalana maralana 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 maralana. Anda yang ada di bagian lain dari ruangan ini, terima jamahan Tuhan. Anda yang berada di ruangan youth, terima jamahan Tuhan. Di ruangan anak, di ruangan lobby,
Terima jamahan Tuhan, terima jamahannya. Roh Kudus, tolong kami. Anda yang ada di bagian belakang, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima jamahannya. Para hamba-hamba Tuhan, mari berdoa, tumpangkan tangan kepada setiap pribadi demi pribadi. Anda yang perlu didoakan, angkat tangan Anda. Oh, mari para hamba Tuhan. Kalau Anda punya kesempatan untuk maju ke depan, Anda maju ke depan. Kalau Anda tidak punya kesempatan untuk maju, Anda tetap di tempat Anda. Para hamba Tuhan akan datang dan berdoa untuk Anda. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, rialana mata kalana maralana 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 maralana. Oh, rialana maralana 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 maralana. Tuhan, jamahanmu ya Tuhan. Oh, ralana maralana maralana maralana
Apabila ada di antara Anda yang sudah putus asa, mari hari ini dan saat ini datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menyediakan jalan keluar dalam kehidupan Anda. Anda sudah berdoa, Anda sudah lakukan sesuatu, tapi Anda tidak menemukan jalan. Hari ini Tuhan ingin memulihkan kehidupan Anda. Oh, setelah Anda didoakan, Anda kembali ke tempat Anda. Tangan-Mu menjamah kehidupan kami, ya Tuhan. Mari hamba Tuhan doakan. Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Engkaulah Allahku. Yesus, ku berseru. Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah mari berikan tepuk tangan. Yang membelah laut yang teduhkan banyak, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati yang membelah laut yang teduhkan banyak, yang mustahil pun terjadi karena
kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, dan kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Debbie Basir dan keluarga. Tuhan, berkati dan pakai hamba-Mu. Kalau besok hamba-Mu akan melanjutkan perjalanan ke kota-kota lainnya, maka Tuhan mengurapi hamba-Mu. Tuhan melindungi hamba-Mu, dan Tuhan memberkati perjalanan daripada hamba-Mu. Dan sepanjang malam ini, kiranya hamba-Mu Pastor Debbie dan hamba-Mu Pastor Daniel dan juga ketiga putrinya, semuanya ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami sepakat melepaskan berkat anugerah dan berdoa untuk hamba-Mu ini lebih lagi. Terima kasih untuk malam ini, dan kami percaya apa yang belum pernah kami pikirkan, apa yang belum pernah muncul dalam hati kami, belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, maka kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami lawatan Tuhan lebih lagi. Bahkan malam ini, pada waktu kami berjalan untuk pulang ke tempat kami masing-masing, kami tahu urapan dan lawatan-Mu masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat dalam keluarga kami. Kami menjadi berkat untuk setiap orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Kami boleh menjadi berkat di tempat di mana kami tinggal. Dan kemuliaan Tuhan itu menyertai kami. Kami berdoa untuk tempat ini. Kiranya kemuliaan Tuhan berkenan untuk tinggal atas tempat ini. Sehingga kami boleh beribadah setiap minggu dan bahkan di hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih untuk pengelola daripada gedung ini yang telah memberikan hati sehingga mereka memikirkan seluruh pelayanan yang ada di tempat ini. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Mari buka kedua tangan kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bawalah pulang seluruh berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa. Dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Dan segala berkat yang baik yang datang dari tempat yang maha tinggi akan turun menyertai kehidupanmu. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin.